Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Lee Seong-ki. Terlihat Seong-ki bermimpi bahwasanya dirinya telah melakukan enak-enak bersama gurunya karena dirinya mengira bahwasanya guru tersebut mengajarkan dirinya untuk bermantap-mantap. Namun ternyata itu hanyalah sekedar mimpi sehingga adik Seong-ki pun berusaha untuk membangunkannya. Oke, kita sebut aja wanita ini yang bernama Jenny. Namun tiba-tiba Jenny tidak sengaja bahwasanya dirinya melihat buku milik Seong-ki. Namun sayangnya buku tersebut merupakan buku untuk orang yang telah dewasa sehingga dirinya pun merasa marah kepada Seong-ki karena pikiran Seong-ki begitu kotor. Singkat cerita, Seong-ki dan keluarganya pun melakukan makan bersama walaupun ibu Seong-ki tidak mengetahui bahwasanya anaknya selalu membaca buku tentang enak-enak. Namun tak lama kemudian kita diperlihatkan tetangganya yang bernama Yonha. Terlihat Yonha berusaha untuk memberikan kuenya kepada ibu Seong-ki karena kue tersebut hasil buatan dirinya. Sehingga ibu Seong-ki pun merasa senang karena Yonha begitu baik walaupun Yonha merupakan orang baru di tempat tersebut. Sedikit informasi bahwasanya Yonha merupakan novelis dan dirinya pun orang baru di tempat tersebut. Selanjutnya terlihat saat Seong-ki sedang menulis dirinya dihampiri oleh temannya bahwasanya Seong-ki selalu membawa buku dewasa tersebut sehingga dirinya pun berusaha untuk melihatnya walaupun Seong-ki selalu menyembunyikan buku tersebut dari teman-teman kampusnya. Namun saat di perjalanan Seong-ki pun melihat gurunya sehingga dirinya pun merasa terpesona walaupun guru tersebut merasa marah karena Seong-ki tidak kunjung datang ke kantor gurunya. Oke, kita sebut aja gurunya yang bernama Mia. Tak lama kemudian Seong-ki pun telah sampai di ruang guru, namun sayangnya dirinya mendapatkan surat peringatan dari kampusnya sehingga Mia pun menyuruh Seong-ki untuk membawakan surat tersebut. Walaupun Seong-ki berhalusinasi kepada Mia soal dirinya telah melakukan enak-enak terhadap gurunya karena guru tersebut tidak mengetahui bahwasanya Seong-ki mencintai gurunya sendiri. Kemudian terlihat Seong-ki memberitahukan teman-teman kampusnya supaya teman-temannya dapat ilmu darinya karena dirinya mengajarkan tata cara untuk bercocok tanam dengan baik supaya orang yang dicintainya dapat senang karena dirinya telah mempelajari hal tersebut dari buku dewasa tersebut dan dirinya pun memberitahukan posisi supaya mereka dapat bercocok tanam secara baik. Namun tiba-tiba temannya pun datang sehingga pria tersebut memberitahukan supaya Seong-ki tidak terlalu banyak membaca buku dewasa tersebut karena hal tersebut takut ketahuan oleh para gurunya. Oke, kita sebut aja temannya yang bernama Nick. Setelah itu terlihat ada salah satu siswi memberikan surat kepada Seong-ki karena Seong-ki tidak mengetahui bahwasanya wanita tersebut menyukai dirinya. Oke, kita sebut aja namanya yang bernama Mon. Setelah sampai di rumah, terlihat Seong-ki pun menonton video yang sedang bermantap-mantap karena hal tersebut supaya dirinya dapat mempelajarinya. Namun tiba-tiba ibu dirinya memanggilnya sehingga dirinya pun terpaksa menjadi video tersebut karena ibunya menyuruh supaya Seong-ki dapat turun ke bawah. Namun setelah turun, Seong-ki pun merasa kaget bahwasanya Yonha sedang terlelap tidur di sofa miliknya. Namun tiba-tiba Yonha pun terbangun dari tidurnya sehingga Seong-ki pun berusaha untuk meminta maaf karena seolah dirinya telah membangunkannya. Lalu Yonha pun berkata bahwasanya dirinya menyukai buah jeruk tersebut karena dirinya selalu memakannya tiap hari dan disitulah Seong-ki pun dapat berkenalan dengan Yonha yang sebagai tetangga sebelah di rumahnya. Tak lama itu Seong-ki pun berusaha untuk pergi, namun sayangnya Yonha memberitahukan bahwasanya seleting celana Seong-ki terbuka sehingga dirinya pun merasa malu. Singkat cerita, terlihat Seong-ki melakukan aksinya kembali dengan cara membaca sebuah majalah yang mengandung unsur dewasa karena dirinya merasa penasaran. Namun tak lama itu dirinya pun mendapatkan pesan dari Mon bahwasanya Mon berusaha untuk perhatian terhadap Seong-ki walaupun Seong-ki membalas pesan tersebut secara singkat karena Seong-ki tidak membaca surat yang telah diberikan oleh Mon karena Seong-ki tidak mengetahui bahwasanya surat tersebut merupakan ungkapan bahwasanya Mon menyukainya. Scene pun berpindah, terlihat Seong-ki pun berusaha untuk memperbaiki keran yang berada di rumah milik Yonha karena keran milik Yonha telah rusak. Namun tiba-tiba Seong-ki pun merasa terpesona terhadap penampilan Yonha sehingga tangan dirinya pun terluka dan hal tersebut membuat Yonha pun harus berusaha untuk mengobatinya. Lalu Seong-ki pun berkata bahwasanya dirinya akan berusaha untuk memperbaiki kerannya walaupun tangan dirinya telah terluka sehingga Yonha yang mendengarnya pun merasa senang karena Seong-ki begitu baik dan hal tersebut membuat Seong-ki mendapatkan genyotan dari tetangganya sendiri karena Yonha mengajak Seong-ki supaya Seong-ki selalu mengunjungi rumah miliknya. Setelah itu Yonha pun mencatat kejadian saat dirinya bersama Seong-ki karena hal tersebut sebagai bahan untuk membuat cerita novel karena Seong-ki tidak mengetahui bahwasanya kejadian enak-enak tersebut telah direkam oleh dirinya. Selanjutnya terlihat saat berkencan bersama Seong-ki dirinya pun berusaha untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung bahwasanya dirinya naksir kepada Seong-ki sehingga Mon pun rela mengorbankan harga dirinya karena hal tersebut supaya Seong-ki menyukai dirinya karena Mon mengetahui bahwasanya Seong-ki selalu menonton video yang sedang enak-enak. Namun sayangnya Seong-ki tidak mencintainya sehingga dirinya pun berusaha untuk bergegas pergi dan hal tersebut membuat Mon pun merasa sedih. Kemudian terlihat Mia berkata kepada muridnya bahwasanya peringkat sekolahnya telah memasuki ranking yang terbaik sehingga para muridnya mendengarnya pun merasa senang. Tak lama itu mereka pun melakukan pestanya dengan cara bersulang bersama walaupun di sisi lain terlihat Seong-ki pun terus mengamati penampilan gurunya karena seolah dirinya berhayal seolah dirinya ingin bermantap-mantap dengan gurunya.
Setelah itu terlihat Mia pun merasa dirinya telah mabok sehingga Songki yang melihatnya pun berusaha untuk mengantarkannya ke ruang guru. Walaupun Songki tidak menyadari bahwasanya Mon selalu mengamati pergerakan Songki. Setelah sampai di kantor, Songki pun merasa tergoda dengan penampilan Mia yang begitu menegangkan walaupun Mia dalam keadaan mabok. Namun tidak segan-segan dirinya pun berusaha untuk memperkaos gurunya sendiri. Namun sayangnya Mia pun telah sadarkan diri sehingga dirinya pun mengetahui sikap Songki bahwasanya Songki ingin bermantap-mantap dengannya. Namun tiba-tiba Songki pun memberitahukan Mia bahwasanya dirinya menyukainya. Namun sayangnya cinta tersebut bertepuk sebelah tangan sehingga Mia pun menolaknya karena mengira Songki masih anak-anak. Dan hal tersebut membuat Songki pun merasa kesal karena dirinya tidak mendapatkan cinta dari Mia. Namun di saat hati Songki sedang hancur, terlihat Yonha pun menghampirinya karena Yonha memahami permasalahan yang telah dihadapi oleh Songki. Namun tiba-tiba Yonha pun mengetahui pikiran Songki bahwasanya Songki menyukai tentang enak-enak karena di scene sebelumnya Songki terlihat sangat brutal terhadap wanita. Namun tak lama itu Yonha pun menyuruh Songki untuk berbaring karena hal tersebut supaya dirinya dapat mengajarkan Songki supaya Songki dapat belajar mantap-mantap bersama dirinya. Namun sayangnya Songki terlalu brutal terhadapnya sehingga Yonha pun menghentikan aksi enak-enak tersebut. Namun setelah itu Yonha pun terus memberitahukan langkah-langkah untuk bercocok tanam karena hal tersebut supaya Songki dapat mengetahuinya. Kemudian Songki pun memberitahukan Nick bahwasanya dirinya telah menolak Mon karena dirinya tidak mempunyai perasaan terhadap Mon. Sehingga Nick yang mendengarnya pun merasa kecewa karena seolah Songki telah menyakiti hati Mon karena Nick melihat bahwasanya Mon selalu menangis setelah ditolak oleh Songki. Kemudian saat di perjalanan terlihat Songki dan ibunya tidak sengaja bertemu dengan Yonha sehingga ibu Songki berkata bahwasanya dirinya akan menghadiri makan bersama temannya sehingga dirinya pun bergegas pergi. Dan hal tersebut menjadi kesempatan supaya Songki dapat mengajak Yonha ke rumahnya karena hal tersebut supaya Yonha dapat mengajarkan Songki untuk bermantap-mantap dengannya secara langsung karena di rumah Songki tidak ada siapapun. Kemudian di sisi lain terlihat ibu Songki baru menyadari bahwasanya barang-barang milik dirinya tertinggal sehingga dirinya pun berusaha untuk kembali ke rumahnya. Namun tiba-tiba dirinya mendengarkan suara Songki sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampiri kamarnya. Setelah sampai, ibu Songki pun tidak dapat melihat siapapun, melainkan dirinya hanya melihat anaknya. Karena ibunya tidak menyadari bahwasanya Yonha yang sebagai tetangganya telah bersembunyi di belakang pintu tersebut. Dan hal tersebut membuat mereka berdua pun tidak ketahuan oleh ibunya. Singkat cerita, terlihat Songki berusaha untuk menolong Mia karena kaki Mia telah tergelincir. Tanpa lama-lama, Songki pun berusaha untuk memijit kaki Mia karena hal tersebut supaya kaki Mia dapat kembali sembuh. Selanjutnya terlihat saat Mia akan bergas pergi, dirinya mendengarkan bunyian klakson sehingga dirinya pun memasuki mobil tersebut. Namun Mia tidak menyadari bahwasanya Songki telah melihatnya sehingga dirinya pun merasa kecewa karena guru yang disukai oleh dirinya telah pergi bersama orang lain. Lalu dirinya pun berusaha untuk menghilangkan pelampiasan tersebut dengan cara bermabokan karena dirinya menyadari bahwasanya dirinya tidak mempunyai mobil karena seolah dirinya hanyalah orang miskin dan menganggap dirinya pun merasa tidak berguna. Setelah itu dirinya pun berusaha untuk menghampiri rumah Yonha sehingga dirinya pun bertemu bersama kekasih Yonha. Oke, kita sebut aja pria ini yang bernama Yongchi. Tak lama itu mereka pun berusaha untuk bersenang-senang dengan cara bermabokan. Namun sayangnya Yongchi menceritakan tentang Yonha kepada Songki bahwasanya dirinya mengira bahwasanya Yonha selalu merepotkan sehingga dirinya pun selalu pergi ke luar negeri karena dirinya sebagai pacarnya tidak mempedulikan Yonha. Dan dirinya pun berkata bahwasanya Yonha saat di dalam rumah selalu menulis untuk dijadikan sebuah novel sehingga Yonha yang mendengarnya pun merasa sedih. Namun tak lama itu Yongchi pun berkata bahwasanya dirinya harus pergi untuk membeli minuman tersebut sehingga hal tersebut menjadi kesempatan supaya Songki dapat bermantap-mantap dengan Yonha. Setelah itu Songki pun berkata bahwasanya dirinya harus pulang karena merasa ibunya mengkhawatirkan dirinya sehingga dirinya pun bergas pergi karena Yongchi tidak mengetahui bahwasanya pacar dirinya ataupun Yonha telah enak-enak bersama Songki. Lalu Yonha pun berusaha untuk mengamati video yang telah dilakukan oleh dirinya bersama Songki supaya dirinya dapat membuat sebuah novel. Lalu Nick pun memberitahukan Songki bahwasanya Mia selalu tertarik kepada pria yang kaya raya sehingga Songki yang mendengarnya pun merasa kesal dengan perkataan Nick karena seolah Nick memanas-manaskan dirinya. Singkat cerita terlihat mereka berdua pun berusaha untuk menghampiri sebuah tempat karena Songki berusaha untuk mengajak kencan Yonha tanpa ada orang yang mengganggunya. Namun saat Yonha melihat salah satu tempat, dirinya pun mengingat masa lalunya bahwasanya tempat tersebut menjadi saksi ketika dirinya sedang berpacaran dengan Yongchi. Namun sayangnya pacar dirinya telah berubah karena seolah pacar dirinya tidak mempedulikannya. Setelah itu Yonha pun berusaha untuk mengajak Songki untuk bercocok tanam karena tersebut sebagai terakhirnya Songki bermantap-mantap bersama Yonha ataupun tetangga dirinya sendiri. Dan hal tersebut dapat membuat Yonha pun merasa puas terhadap Songki. Selanjutnya terlihat Songki pun berusaha untuk bertanya kepada Jenny ataupun adiknya bahwasanya seorang siswi ataupun Mon bahwa Mon mengejar dirinya bahwasanya Mon mencintai Songki. Namun dirinya belum membalaskan cinta tersebut. Sehingga Jenny berkata bahwasanya hal percintaan yang belum dibalas tersebut sangatlah sulit. Namun sayangnya Jenny memberi saran untuk mengakhiri permintaan percintaan tersebut.
Singkat cerita, terlihat Songki pun menghampiri rumah Mia ataupun gurunya, sehingga Mia pun berusaha untuk memberikan minuman kepadanya. Namun tiba-tiba Mia pun mendapatkan telepon dari pacarnya. Namun sayangnya ternyata hubungan mereka telah kandas, sehingga hal tersebut menjadi kesempatan supaya Songki dapat mendekati Mia. Namun tak menyangka Mia pun mengajak Songki untuk bermantap-mantap, sehingga mereka berdua pun dapat bermantap-mantap terhadap gurunya bersama muridnya sendiri. Setelah itu Mia pun memberi pesan kepada Songki supaya dirinya tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain. Namun sayangnya Songki berkata bahwasanya Mia selalu bermain dengan sesama wanita, sehingga Mia yang mendengarnya pun tidak segan-segan menamparnya. Kemudian Nick pun memberitahukan Songki bahwasanya Mia selalu berkencan dengan pria yang lebih tua darinya, karena pria yang telah tergoda oleh Mia tersebut merupakan ayah Nick, sehingga Nick pun mengetahui bahwasanya guru tersebut merupakan orang yang tidak baik, sehingga Songki pun baru mempercayai perkataan Nick. Lalu Songki pun merasa kecewa bahwasanya pria yang dicintai oleh dirinya merupakan orang yang tidak cukup untuk satu pria. Di sisi lain terlihat Yongha pun berusaha untuk bergegas pergi karena dirinya berniat untuk pindah rumah karena hal tersebut supaya dirinya dapat melupakan Songki. Singkat cerita, terlihat Songki pun berusaha untuk kembali mendekati Mon karena dirinya berniat untuk mengungkapkan perasaannya bahwasanya dirinya juga mencintai Mon, sehingga Mon pun menerima cinta tersebut. Tak lama itu mereka pun dapat berkencan bersama walaupun awalnya Songki menolak cinta dari Mon. Setelah itu, Songki pun berusaha untuk mengajarkan kekasihnya supaya kekasih miliknya dapat bercocok tanam bersama dirinya, karena hal tersebut supaya bukti bahwasanya mereka berdua saling menyukai. Namun tiba-tiba terlihat Jenny tidak sengaja bahwasanya dirinya melihat Songki bersama kekasihnya, sehingga Songki pun berusaha untuk memberikan uang kepada Jenny supaya Jenny tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibunya, walaupun Jenny merasa kesal karena Songki telah membawakan pacarnya ke dalam rumah miliknya. Kemudian Songki pun berusaha untuk menghampiri rumah Yonha, namun sayangnya rumah tersebut telah kosong karena Songki baru mengetahui bahwasanya Yonha telah pergi, sehingga dirinya pun merasa sedih karena harus kehilangan Yonha yang sebagai tetangga di rumahnya. Oke, dan film ini pun selesai.